Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberikan karunia ya berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan sekali lagi ya amal-amalan ibadah kita ya, mulai dari sholat, kemudian kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dan nanti kita pun mengeluarkan zakat fitrah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengawali Kultim kali ini, tema yang akan kita angkat yaitu mengenai berlindung dari api neraka. Jika kita berbicara tentang neraka, kita berbicara tentang sesuatu yang sangat menyeramkan. Tentu saja ini merupakan salah satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak menaati perintahnya. Di depan ada ayat yang tadi dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jika kita ingin selamat di dunia dan akhirat, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mengapa demikian? Karena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak yaitu adanya azab neraka. Kita dilahirkan ke alam dunia ini adalah untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melaksanakan amal-amal soleh untuk bekal kita di akhirat nanti. Mengapa demikian? Karena ketika di akhirat hanya ada dua tempat yang akan dituju, yaitu surga dan neraka. Oleh karena itu sekali lagi, ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini adalah dalam pilihan kita. Jika kita ingin selamat di dunia dan akhirat, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mengapa demikian? Karena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak yaitu adanya azab neraka. Ada beberapa nama neraka yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama ada neraka Hawiyah, kemudian ada neraka Syair, ada neraka Wail, kemudian neraka Lazo, kemudian neraka Utama, kemudian neraka Syakor, dan neraka Jahanam. Neraka tempat penyiksaan itu kemudian banyak disebut orang dengan nama Jahanam. Nah, Jahanam ini memiliki 7 pintu atau tingkatan. Tingkatan atau pintu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Hawiyah. Neraka ini diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Orang muslim laki-laki dan perempuan yang tindak tanduknya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti orang Islam yang malas mengerjakan sholat, bagi para laki-laki muslim yang sering memakai sutra dan emas, mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, kemudian memakan riba, minum khamar dan sebagainya, maka neraka Hawiyah adalah sebagai tempat tinggalnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qari'ah. Yang kedua adalah neraka Jahim. Neraka Jahim sebagai tempat orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka akan disiksa oleh para sesembahan mereka. Dalam ajaran Islam, syirik adalah sebagai salah satu dosa yang paling besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik berarti menganggap bahwa ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat Allah
dan bisa pula menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, sesuai isi surat Asy-Syu'ara dan surat Asy-Shaffat. Kemudian yang ketiga ada neraka Sakor. Neraka ini adalah diperuntukkan untuk orang munafik, yaitu orang yang mendustakan perintah Allah dan Rasul. Mereka mengetahui bahwa Allah sudah menentukan hukum Islam melalui lisan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka meremehkan syariat Islam. Penjelasan ini ada pada surat Al-Mudaththir. Yang keempat ada neraka Lazo. Neraka Lazo adalah neraka yang disediakan untuk orang-orang yang suka mengumpulkan harta, serakah, dan menghina orang miskin. Bagi mereka yang tidak mau bersedekah, membayar zakat, atau bahkan memasang muka masam apabila ada orang miskin yang datang meminta bantuan, maka neraka Lazo adalah tempat kembalinya. Penjelasan dalam Al-Quran ada pada surah Al-Ma'arij. Kemudian yang kelima ada neraka Hutomah. Neraka Hutomah adalah neraka yang disediakan untuk orang yang gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak, atau platina. Mereka yang serakah, tidak mau mengeluarkan zakat harta, dan menghina orang-orang miskin. Di neraka ini harta yang mereka kumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksaan kepada manusia pengumpul harta, sesuai dengan isi surat Al-Humajah tentang penjelasan neraka Hutomah. Yang keenam adalah neraka Syair. Neraka Syair adalah neraka yang akan diisi oleh orang-orang kafir dan orang yang suka memakan harta anak yatim. Penjelasan tentang neraka Syair ini ada pada surat Al-Ahzab, kemudian ada surat An-Nisa, kemudian ada pada surat Al-Fatah dan surat Luqman. Kemudian yang ketujuh ada neraka yang disediakan untuk para pengusaha atau pedagang yang licik, yang disebut dengan neraka Wail. Dengan cara mengurangi berat timbangan, mencalokkan barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Barang dagangan mereka akan dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab dosa-dosa mereka. Nah, tadi kita sudah menyimak beberapa nama-nama dari neraka, ya. Berikut penghuni-penghuninya. Nah, supaya kita tidak masuk kelak ke dalam neraka tersebut, ya, kita harus bismillah, mempersiapkan diri untuk selalu melaksanakan segala perintahnya dengan taat dan menjauhi segala larangannya, supaya kita bisa dimasukkan ke dalam manusia atau orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat, dan nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.